Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel bersama saya Kezia 7. Pemirsa, Badan Pusat Statistik hari ini akan merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2023 lalu. Meski demikian, sejumlah ekonom memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang Januari hingga September 2023 akan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 2 2023 akibat perlambatan pada penjualan retail. Dan mari kita simak pengumuman data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2023 oleh Badan Pusat Statistik berikut ini. Dari sisi nilai, ekspor batubara, CPO, dan nikel pada triwulan 3 2023 ini lebih rendah dibandingkan triwulan 2 2023 dan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, dari sisi volume masih meningkat. Seperti contoh batubara secara year on year turun 5,25%. Kemudian CPO turun 6,29% dan nikel naik 22,88%. Meskipun mengalami tren penurunan, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 41 bulan berturut-turut. Pada triwulan 3 2023, surplus neraca perdagangan mencapai 7,83 miliar US dollar atau naik sekitar 0,17% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Indonesia tumbuh didorong dengan aktivitas domestik yang terjaga. Peningkatan mobilitas dan sektor pariwisata terlihat melalui jumlah penumpang di seluruh moda transportasi mengalami peningkatan pada triwulan ketiga 2023. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga tumbuh sebesar 64,87% pada triwulan 3 2023 dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat dan mendekati level pra-pandemi. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara juga tumbuh sebesar 13,35% serta di triwulan 3 2023 ini penyelenggaraan event nasional dan internasional masih berlangsung, terutama yang terkait dengan kegiatan KTT ke-43 ASEAN. Selanjutnya, aktivitas produksi terlihat tetap solid. PMI atau Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia masih berada di zona ekspansif. Kapasitas produksi terpakai triwulan 3 2023 mencapai 75,17%, lebih tinggi dari triwulan ketiga tahun sebelumnya. Produksi semen juga tumbuh, penjualan listrik tumbuh, dan juga produksi batu bara tumbuh. Dan daya beli masyarakat masih terlihat stabil. Ini diindikasikan dengan inflasi yang terkendali, indeks penjualan eceran real yang tumbuh, penjualan domestik sepeda motor juga naik, nilai transaksi uang elektronik dan kartu kredit juga tumbuh, masing-masing sebesar 6,9% dan 25,75%, dan terlihat masih tumbuhnya dengan cukup tinggi kredit KPR dan KPA. Selain itu, respon kebijakan ekonomi pendorong pertumbuhan juga dilakukan oleh pemerintah. Sebagai informasi, belanja modal pemerintah pada triwulan 3 2023 tumbuh 32,37% dan di sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 5,75% di triwulan ketiga tahun 2023. Pada bagian pertama ini, saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2023. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan ketiga 2023 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.296 triliun rupiah, atas dasar harga konstan sebesar 3.124,9 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2023 bila dibandingkan dengan triwulan 2 2023 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 1,60%. Bila dibandingkan
dengan triwulan 3 2022 atau secara year on year ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94%. Di tengah melambatnya perekonomian global, terjadinya perubahan iklim dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, resiliensi ekonomi Indonesia kembali tercermin melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94% year on year atau secara kumulatif Indonesia ekonominya tumbuh sebesar 5,05% C2C. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2019 sampai dengan triwulan 3 2023. Secara Q2Q, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2023 sebesar 1,60% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan 3 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara Q2Q lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini memang sejalan dengan pola yang biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 selalu lebih rendah daripada triwulan 2, kecuali tahun 2020 saat terjadi pandemi COVID-19. Secara year on year, ekonomi triwulan ketiga 2023 tumbuh 4,94% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, ekonomi Indonesia tetap terjaga solid dan tumbuh positif. Selanjutnya, kita dalami PDB triwulan ketiga 2023 dari sisi lapangan usaha. Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada triwulan 3 2023 kecuali lapangan usaha jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan. Lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha dengan kontribusi besar terhadap PDB antara lain industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi melanjutkan tren pertumbuhan yang positif. Lapangan-lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 65,32% terhadap PDB triwulan 3 2023. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara year on year adalah transportasi dan pergudangan yang tumbuh 14,74%, jasa lainnya tumbuh 11,14%, dan akomodasi makanan minuman yang tumbuh 10,90%. Hal ini tentunya didorong oleh peningkatan aktivitas produksi, meningkatnya mobilitas masyarakat, kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat, serta terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional, serta dimulainya kegiatan politik menjelang pemilu. Pertumbuhan industri pengolahan ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik. Industri barang logam, komputer, barang elektronik, dan optik, serta peralatan listrik tumbuh sebesar 13,68%, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi barang logam. Industri logam dasar tumbuh 10,86%, didorong oleh permintaan luar negeri, terutama untuk produk ferronikel dan nikel matte. Industri alat angkut tumbuh 7,31%, terutama peningkatan produksi sepeda motor, dan industri barang galian bukan logam tumbuh 7,20%, didorong oleh permintaan domestik, terutama semen, di mana industri pengolahan ini tumbuh sebesar 5,20% di atas pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan perdagangan didorong oleh peningkatan aktivitas produksi barang domestik, di mana perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh 5,30%, didorong oleh peningkatan penjualan sepeda motor dan suku cadang. Perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor tumbuh 5,03%, didorong oleh peningkatan aktivitas
produksi, konsumsi, dan mobilitas masyarakat. Sehingga untuk sektor perdagangan di kuartal ketiga tahun 2023 tumbuh sebesar 5,08%. Konstruksi tumbuh solid didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah dan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta dan rumah tangga, sehingga pada kuartal ketiga 2023 sektor ini tumbuh sebesar 6,39%. Untuk sektor transportasi dan pergudangan ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara. Angkutan udara tumbuh 32,73% didorong oleh peningkatan jumlah penumpang angkutan udara, dan angkutan laut tumbuh 17,65% didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang yang diangkut. Sektor ini tumbuh 14,74% di kuartal ketiga 2023. Selanjutnya, pertumbuhan industri pengolahan berdasarkan provinsi pada triwulan 3 2023, di mana pertumbuhan industri di Provinsi Maluku Utara yang sebesar 51,02% secara year on year didorong oleh peningkatan produksi pada industri logam dasar, utamanya pada ferronickel, mixed hydroxide precipitate, serta nickel matte. Pertumbuhan industri di Provinsi Maluku didorong oleh peningkatan produksi pengolahan tembaga, di mana di triwulan ketiga 2023 pertumbuhannya mencapai 30,42% year on year. Pertumbuhan industri di Provinsi Sulawesi Tengah didorong oleh peningkatan produksi besi baja dan nikel sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri pada produk tersebut. Dan pertumbuhan industri pengolahan di dalam provinsi ini mencapai 27,99%. Di Kalimantan Timur terjadi pertumbuhan konstruksi yang mencapai 16,26%. Tentunya hal ini didorong oleh proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tercermin dari peningkatan realisasi pengadaan semen. Dan kalau kita lihat 5 provinsi dengan pertumbuhan tertinggi untuk sektor konstruksi, yang pertama adalah Kalimantan Timur sebesar 16,26%, kemudian disusul oleh Riau 15,89%, dan Jambi 13,93%. Berikutnya adalah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Selanjutnya, kita akan melihat sumber pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga 2023 dari sisi lapangan usaha. Pada triwulan 3 2023 secara year on year, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,06%. Sumber pertumbuhan yang diberikan oleh industri pengolahan pada triwulan 3 2023 ini lebih besar daripada triwulan 3 2022 dan triwulan 2 2023. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2023 juga ditopang oleh lapangan usaha, seperti perdagangan dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,66%, transportasi dan pergudangan dengan sumber pertumbuhan 0,61%, dan konstruksi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,60%. Selanjutnya, kita akan melihat kinerja perekonomian berdasarkan komponen pengeluaran. Komponen konsumsi rumah tangga (PMTB) dan konsumsi LNPRT tumbuh positif di triwulan 3 2023. Sementara untuk ekspor impor dan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Sebagai penyumbang utama dari PDB menurut komponen pengeluaran,
konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06%. PMTB tumbuh sebesar 5,77% yang didorong oleh pertumbuhan barang modal bangunan, kendaraan, serta produk kekayaan intelektual. Ekspor impor pada triwulan 3 2023 mengalami kontraksi. Ekspor terkontraksi sebesar 4,26% dan impor juga mengalami kontraksi sebesar 6,18%. Konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,76% di triwulan 3 2023, didorong oleh penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Seperti yang kita ketahui, terdapat pergeseran pembayaran gaji ke-13, di mana pada tahun 2022, pembayaran gaji ke-13 dilakukan di triwulan ketiga, sedangkan pada tahun 2023 terjadi di triwulan kedua. Sehingga kemudian konsumsi pemerintah tumbuh 10,57% pada triwulan 2 2023 dan kontraksi sebesar 3,76% di triwulan 3 2023. Sementara itu, konsumsi LNPRT tumbuh 6,21%, didorong oleh peningkatan aktivitas dalam rangka pemilu seperti Rakernas, Rakerda, dan Rapimnas serta konsolidasi nasional. Di sisi PDB komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga terus tumbuh seiring dengan terkendalinya inflasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada transportasi dan komunikasi, tercermin dari peningkatan penjualan sepeda motor dan penumpang angkutan rel, laut, dan udara, serta restoran dan hotel, tercermin dari peningkatan tingkat hunian kamar hotel. PMTB tumbuh positif pada kelompok barang modal bangunan, kendaraan, CBR, dan produk kekayaan intelektual. Pertumbuhan barang modal jenis bangunan tercermin dari meningkatnya nilai konstruksi barang modal jenis kendaraan, kemudian barang modal jenis kendaraan tercermin dari peningkatan impor kendaraan berupa pesawat terbang dan kapal laut yang mengalami peningkatan secara signifikan, serta belanja modal pemerintah yang tumbuh positif. Ekspor mengalami kontraksi pada ekspor barang non-migas seperti bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, dan mesin peralatan listrik, serta ekspor barang migas seperti gas alam, hasil minyak dan minyak mentah. Sedangkan ekspor jasa tumbuh positif seiring dengan peningkatan jumlah wisman dan devisa. Laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga 2023 yang tercatat tumbuh 4,94%, mengakhiri pertumbuhan kepala 5% sejak 7 kuartal sebelumnya. Dan pemirsa, demikian Breaking News IDX Channel kali ini. Saya Kisya Tuju, sampai jumpa.